teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Kumaria. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada topik 7 di mata kuliah pemahaman peserta didik. Jadi, ini terkait dengan apa saja sih yang dihasilkan dari pelaksanaan PPL 1. Kebetulan saya PPL 1 mendapatkan lokasi di Surabaya, dan lokasi PPL saya tepatnya yaitu di SMP Negeri 20 Surabaya. Saya sedikit bercerita, jadi di SMP Negeri 20 itu sekolahnya dengan guru-guru atau tenaga pendidik yang sangat ramah. Jadi kami sejak awal datang disambut dengan baik sehingga pelaksanaan PPL ini dapat terlaksana dengan baik sampai akhirnya selesai. Dan tentu saja ada beberapa hasil yang akan saya beritahukan ke teman-teman semua. Jadi untuk yang pertama, tentu saja hasil akhir dari proses PPL itu adalah laporan. Jadi laporan ini tuh sebenarnya kenapa saya buat cetak, karena di sekolah SMP Negeri 20 ini sejak awal masuk kami diberitahu oleh kepala sekolah bahwa memang beliau minta arsip untuk laporan PPL-nya gitu setelah pelaksanaan. Jadi kami diminta untuk laporan ini, besok akan penyerahan laporannya. Kemudian hasil lain dari pelaksanaan PPL itu yaitu dari pelaksanaan pembelajaran terbimbing itu saya memperoleh lumayan banyak ilmu dari situ. Selain saya memahami peserta didik selama observasi, tentu saja saya melakukan atau menerapkan ilmu yang sudah saya peroleh sebelumnya, yaitu saya menerapkan tes diagnostik sebelum pembelajaran. Ini adalah tes diagnostiknya yaitu self assessment. Self assessment ini banyak sekali karena kebetulan kelas yang saya gunakan untuk mengajar di siklus pembelajaran itu adalah pembelajaran terbimbing. Itu ada 31 siswa. Jadi ini ada banyak sekali. Ini self assessment. Ini self assessmentnya. Oke, selanjutnya selain self assessment, tentu saja saya dapat modul ajar. Ini saya susun berdasarkan karakteristik peserta didik dan juga latar belakang lingkungan sekolah, kemudian dengan berbagai informasi yang saya peroleh dari proses observasi tentunya. Jadi modul ajar ini saya susun menggunakan media, nanti akan saya tunjukkan juga medianya. Jadi ini saya susun sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kebetulan waktu itu kelas yang saya amati luar biasa aktifnya peserta didiknya. Jadi di sini saya buat menggunakan permainan ular tangga edukasi. Jadi waktu itu temanya, karena memang di sekolah itu patokannya menggunakan buku, sampai saya juga harus beli bukunya waktu itu karena untuk bisa memahami dan mempelajari dulu apa saja yang sudah mereka pahami materinya, kemudian apa saja yang perlu dipelajari. Itu saya beli buku ini. Ini adalah buku yang digunakan oleh sekolah. Jadi sekolah itu benar-benar gurunya waktu itu patokannya pakai buku ini. Jadi saya itu ikut observasi di kelas 7, di kelas 8, karena kelas 9 sudah tinggal ujian-ujian. Jadi saya tidak masuk ke kelas 9 untuk melakukan observasi. Jadi sekolah itu menggunakan buku ini. Ini buku terbitan dari Kemendikbud juga.
Jadi ini yang digunakan. Kelas 7 juga seperti ini. Kemudian kelas 8 juga menggunakan terbitan dari Kemendikbud, yaitu yang tentu saja sudah menerapkan kurikulum merdeka. Waktu itu saya masuk itu untuk melakukan pembelajaran terbimbing itu sudah masuk ke bab 5. Jadi itu terkait dengan tanggapan teks fiksi dan non fiksi begitu. Tanggapan buku fiksi dan non fiksi. Jadi menanggapi buku itu, kemudian nah di situ menanggapi dari segi gambarnya, melalui gambar peserta didik itu sudah mampu untuk memprediksi cerita yang ada digambarkan pada poster atau gambar-gambar di situ. Jadi saya menggunakan ular tangga. Ini sebenarnya saya buat untuk memfasilitasi peserta didik yang memang sangat aktif, karena sebenarnya waktu itu saya berencana untuk menggunakan ular tangga digital, tapi karena memang keterbatasan sarana prasarannya, jadi tiap kelas itu sebenarnya ada LCD-nya, tetapi memang ada beberapa kelas yang LCD-nya memang sudah tidak berfungsi, begitu ada kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Jadi sebelum menggunakan LCD, ada LCD disediakan LCD portable jika memang guru ingin menggunakan media digital seperti itu atau proyektor. Tetapi sebelum itu harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan sarana prasarana, apakah digunakan oleh guru yang lain, apakah LCD itu tersedia atau dan lain sebagainya. Karena menurut saya untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah, jadi saya buat media saja. Kemudian hasil lainnya yaitu media, karena memang peserta didiknya sangat-sangat aktif, jadi saya buat mereka untuk bergerak. Caranya yaitu dengan ya ular tangga. Ini dia. Oh, ini ular tangga. Jadi di ular tangga ini saya menampilkan beberapa gambar. Bisa teman-teman lihat ya. Ini misalnya ada gambar ini. Dari sini kira-kira mereka bisa menyimpulkan ada cerita apa kira-kira. Cerita non fiksi apa, cerita fiksi apa, atau buku non fiksi yang berisi tentang tema apa, seperti itu. Nah, jadi ini juga saya untuk membuat mereka bersemangat begitu. Jadi ada beberapa kolom yang ini seperti ini misalnya kosong, dan ini dapat hadiah. Jadi misalnya dia sampai sini, sampai di angka ini, dia akan dapat hadiah. Yeay, kamu dapat hadiah. Tulisannya seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan lebih jelas melalui gambar-gambar yang akan saya masukkan ke dalam video ini. Kemudian dari situ saya melihat ada antusiasme siswa, karena memang dari hasil observasi itu memang guru masih menggunakan metode pembelajaran, strateginya masih konvensional, jadi masih menggunakan ceramah seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk memakai media pembelajaran ini, ular tangga edukasi, dan alhamdulillahnya waktu itu berjalan lancar, dan sampai saat ini masih saya simpan. Kebetulan ini diminta juga oleh guru Pamong, jadi besok akan saya serahkan ke guru Pamong untuk ular tangga edukasinya. Jadi untuk kesimpulannya, yang dihasilkan dari pelaksanaan PPL 1 karena masih berfokus pada observasi, tentunya adalah modul ajar untuk pembelajaran terbimbing siklus 1, 2, dan juga 3. Kemudian ada juga lembar observasi, tentunya lembar observasi peserta didik, kemudian lembar observasi terkait dengan manajemen sekolah, kemudian ada lagi lembar observasi yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang efektif, aman, dan mendukung pembelajaran atau tidak, seperti itu. Kemudian tentunya yang paling akhir tadi laporan, yaitu laporannya
ini laporan. Nah, laporan ini itu paling akhir dan besok akan saya serahkan ke kepala sekolah. Ini sudah ditandatangani sebenarnya oleh kepala sekolah, tapi karena memang untuk dosen pembimbing lapangan baru datang besok, jadi baru akan saya serahkan besok setelah ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran untuk melaksanakan PPG ini, terutama untuk selanjutnya di semester selanjutnya, di semester 2, dan juga semoga kita bisa melaksanakan PPL 2 jauh lebih baik dari PPL 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.